Darlin pergi ke tempat kakakku. Bab 80. Aduh, aku tidak menyuruhmu bergantung dengan relasi. Bukankah perusahaan kakakku sedang mencari orang? Kamu hanya perlu mengirim lamaran. Kakakku juga tidak mengurus masalah ini. Bagian personalia akan memutuskannya. Perlina sangat percaya pada Darlin. Baiklah, aku pertimbangkan dulu. Darlin tidak langsung menyetujuinya, tapi berhasil melewati interview Kak Richard. Sepertinya juga bukanlah apa-apa. Kamu putuskan sendiri saja. Perlina tidak berani menunjukkan dengan terlalu jelas, lalu kembali berbaring di sofa. Selama pagi ini, Darlin terus mengirim lamaran. Setelah dia selesai melakukan semuanya, sudah waktu makan siang. Darlin, ponselmu sudah berbunyi terus dari tadi. Apakah kamu tidak mendengar? Perlina sedang menonton bagian yang seru, mendengar suara ponsel yang berdering. Wanita di sampingnya sama sekali tidak ada reaksi, jadi dia hanya bisa memperingatinya. Ponsel? Darlin terkejut sejenak. Mendengar dengan seksama. Benar-benar adalah suara nada dering ponselnya. Hanya bisa menaruh laptopnya dan pergi mengambil ponsel. Aku bilang, Darlin, kamu seharusnya mengatur nada dering. Kalau tidak kenal nada deringmu, buat nada dering asli. Aku yang mendengarnya bahkan sudah tidak tahan. Sekarang masih ada yang menggunakan nada dering asli. Benar-benar mengerikan. Apa namanya nada dering asli adalah saat ponsel layar biru masih sangat populer. Suara tunggal, kering. Darlin tersenyum dan tidak menganggapnya. Dia merasa cukup bagus dan juga sudah terbiasa. Dari meja mengambil ponsel, Darlin pun berjalan keluar. Sambil melihat dan menyadari adalah dua nomor yang sama. Itu adalah telepon dari Hendrik. Telepon dari siapa? Kenapa begitu terpaksa? Perlina berbaring di sofa dan merasakan aroma gosip. Jujur, dia tidak menjadi wartawan atau presenter. Sangat disayangkan. Oh, seorang teman. Aku telepon balik dulu ya. Darlin menjawab, berjalan ke jendela, lalu membuka ponsel dan menelpon Hendrik. Orang di balik telepon sepertinya terus menunggu. Ponsel barusan tersambung, Hendrik sudah langsung mengangkatnya. Darlin, apakah siang ini kamu ada waktu? Ada apa Hendrik? Darlin melihat teman baiknya yang menyodorkan kepala di sofa, mengecilkan suara bertanya pada Hendrik. Hendrik mendengar suara Darlin tiba-tiba mengecil. Darlin, apakah kamu sekarang tidak bisa bicara? Tidak, aku sedang di balkon. Mungkin anginnya terlalu besar. Darlin pun kembali ke suaranya yang biasa. Hendrik tidak bertanya lagi, mengubah topik bertanya. Darlin, apakah kamu ingin keluar makan bersama? Baiklah, kamu sedang di mana? Darlin berpikir dan menyetujuinya. Dia sudah mengingkari janji beberapa kali pada Hendrik. Kali ini tidak boleh begini lagi. Aku pergi menjemputmu saja ya, kata Hendrik. Tidak perlu, aku pergi sendiri saja. Dia sekarang sedang berada di apartemen Perlina. Mana boleh membiarkan Hendrik datang menjemputnya. Baiklah, kalau begitu aku tunggu kamu di restoran Sichuan. Sebentar lagi aku ke sana. Setelah Darlin berkata, dia buru-buru menutup telepon. Siapa? Begitu rahasia dan tidak membiarkanku mendengarnya. Perlina bangkit dari sofa dengan penasaran bertanya. Darlin menolak untuk menjawab pertanyaannya. Tidak ingin kukatakan padamu.
Aku mau keluar dulu. Makan siang kamu urus sendiri saja ya. Biar aku tebak. Perlina menjingkekkan kaki melihatnya dengan wajah berpikir. Tidak lama pun dengan yakin menatapnya. Aku sudah tahu, pasti itu adalah orang yang melamarmu. Tidak, kamu harus bawa aku pergi. Jangan lupa kalau kamu masih berhutang budi padaku, kata Perlina. Darlin menghentikan langkahnya dengan tidak berdaya berkata, baiklah, ayo kita pergi bersama. Dia sudah berkata seperti itu, apakah dia bisa menolak? Jadi awalnya adalah kencan berdua, sekarang menjadi bertiga. Walaupun Darlin dan Hendrik tidak termasuk kekasih beneran, saat melihat Hendrik, Darlin pun dengan malu memperkenalkan. Hendrik, ini adalah temanku, Perlina. Dia kebetulan datang mencariku, jadi aku pun dengan seenaknya membawanya kemari. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa. Hendrik dengan lembut berkata, memiringkan kepala melihat Perlina. Dengan sopan berkata, halo Nona Perlina, sangat beruntung mengenalmu. Perlina pun menyodorkan tangan. Hai tampan, tidak perlu begitu sungkan. Panggil aku Lina saja. Hendrik terdiam lalu tersenyum tipis, menyodorkan tangan dan menyalami tangan Perlina, lalu segera melepaskannya. Perlina mengangkat alis dan tidak berkata. Pria di hadapannya ini benar-benar gentle. Tampangnya juga sangat tahan dipandang lama, terutama terlihat sangat berpendidikan, membuat orang merasa nyaman. Mereka bertiga masuk bersama ke dalam restoran. Pelayan pun membawa mereka ke ruang privasi. Halo, mau pesan apa ya? Berikan menu pada dua nona ini. Hendrik menatap ke arah Darlin dan Perlina. Pelayan itu menganggukkan kepala, memberikan buku menu pada mereka. Perlina juga tidak sungkan melihat menu dan memesan beberapa sayur. Darlin yang melihat Perlina sudah memesan cukup untuk 3 orang, dia pun tidak memesan lagi. Pelayan mengambil buku menu dan pergi. Di ruangan pun tersisa mereka bertiga. Perlina bersandar di bangku, tersenyum berkata, sebenarnya aku sangat penasaran bagaimana kamu mengenal Darlin. Kami adalah teman kuliah, kata Hendrik sambil dengan sangat natural membantu Darlin membuka piring dan mangkuk yang terbungkus, membantunya mengeluarkan dan menaruhnya dengan rapi. Darlin merasa sangat malu berada di sisi teman baiknya. Dia pun tidak enak menolak, hanya bisa menerima tindakannya. Itu berarti kamu juga kenal dengan Yos dan Jen ya? Perlina melihat tindakannya ini pun berkata, ih, kenapa dia tidak bisa mengenal pria yang begitu lembut seperti Hendrik? Dia juga suka pria seperti ini. Sayangnya di mata Hendrik hanya ada Darlin. Lina juga kenal ya? Walaupun Hendrik menanyakannya balik, tapi dia menggunakan kata yakin. Oh, tidak terlalu kenal. Perlina tersenyum. Siapa yang ingin dekat dengan pria yang tidak bertanggung jawab? Hendrik mendengar nada Perlina yang merasa tidak suka. Tidak suka ya? Itu menarik. Darlin tidak ingin membuat masalah. Dia pun menjadi canggung, langsung mengubah topik. Untungnya waktu menghidangkan makanan termasuk cepat. Suasana perlahan pun menjadi santai. Saat makan sampai setengah, pintu ruangan didorong oleh seseorang. Aku sudah bilang kan, kalau aku mendengar suara yang tidak asing. Darlin, Hendrik, Lina, kalian semua ada di sini ya? Jen pun masuk ke dalam. Di luar pintu masih berdiri 2 pria.
Satu adalah Yos yang semalam menyiksa Darlene semalaman. Satu lagi adalah Jasper yang membuat Perlina marah besar semalam. Dunia ini benar-benar sempit. Hendrik dengan sopan menganggukkan kepala pada mereka. Perlina hanya sibuk mengambil makanan, seperti tidak mendengar saja. Hanya Darlene yang menarik tangannya dan mengangkat kepala, tersenyum lalu berkata, "Iya, kebetulan sekali bertemu kalian di sini." Dalam hati Darlene terasa sedih. Apakah Yos membawa Jane masuk ke dalam dunia pertemanannya? Dia benar-benar gagal. Bersama dengannya selama 3 tahun lebih, bahkan tidak tahu apakah dia punya teman atau tidak. Jane barusan pulang tidak lama, tidak hanya bertemu dengan orang tuanya, juga bertemu dengan temannya. Gerakannya sangat cepat, begitu cepat hingga membuatnya tidak menyangka